I've been dreaming, seeing it, a life worth living, seeing it, a life. Jumpa lagi bersama saya Tolek dalam acara Diskominfo Menyapa. Iya baik, pagi ini kita akan berbincang terkait dengan memahami perilaku dan bagaimana kita melakukan pencegahan terhadap HIV/AIDS. Ya, telah hadir di studio Diskominfo Menyapa Pak Dr. Jimmy Sindahanis. Selamat pagi Pak. Pagi. Apa kabar Pak Dok? Baik. Iya, baik. Juga telah hadir bersama kami Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Barat Daya, Bapak Semi Tilogai. Selamat pagi Pak Semi. Apa kabar Pak? Iya, terima kasih kedua narasumber yang sudah boleh hadir bersama-sama dalam acara Diskominfo Menyapa untuk kita sama-sama membahas bagaimana memahami perilaku dan bagaimana kita melakukan pencegahan terhadap HIV/AIDS. Kita langsung saja dengan Bapak Dr. Jimmy. Ya Pak, mungkin pada kesempatan ini Bapak bisa menjelaskan kepada kita sekalian apa itu sebenarnya HIV/AIDS. Ya, terima kasih. Jadi HIV itu sebenarnya nama virusnya, Human Immunodeficiency Virus. Artinya virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia. Sedangkan AIDS itu sendiri kepanjangannya dari Acquired Immune Deficiency Syndrome. Artinya kumpulan gejala yang terjadi akibat penurunan daya tahan tubuh manusia. Jadi jika seseorang di dalam darahnya ada virus HIV, maka dikatakan HIV positif. Jadi sampai kalau umpamanya gejalanya sudah muncul, baru dikatakan dia AIDS. Jadi orang yang dalam darahnya cuma ada virusnya, itu cuma katakan HIV positif. Kalau dia sudah ada gejala yang menyertai, baru dikatakan masuk stadium AIDS. Jadi belum tentu orang yang terinfeksi HIV itu sudah sampai ke AIDS. Mungkin dia saja masih positif, tapi belum ada gejalanya, itu belum dikatakan AIDS. Mungkin. Iya, jadi pasien yang terinfeksi HIV itu belum tentu AIDS. Iya. Iya. Jadi ada perbedaannya Pak ya antara HIV dan AIDS itu. Iya baik Pak. Jadi selama di Rumah Sakit Tiakur menangani pasien-pasien AIDS, apa saja pandangan dari tenaga-tenaga kesehatan yang menangani pasien-pasien AIDS tersebut? Iya, jadi di rumah sakit kita ada pemeriksaannya yang namanya screening HIV/AIDS. Jadi kalau umpamanya ditemukan screeningnya positif, itu biasanya kita rujuk ke Ambon dulu buat konfirmasinya dengan pemeriksaan lain yang gold standar, seperti kalau umpamanya kalau kita umpamakan COVID, maka yang rapid test ini rapid test COVID, tapi kita harus rujuk buat pemeriksaan PCR yang memastikan. Jadi obatnya itu masih harus diambil di Ambon. Jadi kalau kita screeningnya positif, berarti kita rujuk ke Ambon buat pengobatan lanjut di Ambon. Jadi ada tindak lanjut untuk dirujuk ke Ambon. Iya. Iya. Kalau dari Pak Kabid Pak Semi, bagaimana dengan angka penderita HIV/AIDS di Kabupaten Maluku Barat Daya yang sempat beredar di WAG? Ada angka-angka yang sudah tercantum di puskesmas-puskesmas yang menyebar di Kabupaten Maluku Barat Daya. Kira-kira dari data yang disebarkan itu, apakah memang ada peningkatan ataukah sampai pada tahun 2022 ini sudah mengalami penurunan? Boleh Bapak jelaskan? Ya, terima kasih. Ya, terkait dengan data yang beredar di WA Group beberapa waktu terakhir ini, memang itu memang merupakan data yang sementara kita gunakan di Dinas Kesehatan, tapi saya sudah lihat data itu adalah data
dari tahun 2009 sampai dengan Juni 2022. Totalnya ada 152 kasus HIV dan AIDS, itu totalnya jadi 152, 81 dan 71. HIV-nya 81, AIDS-nya 71. Jadi 152. Nah, perlu saya jelaskan bahwa kita tidak menyebarkan dengan sengaja, tetapi ada indikator kinerja yang harus kita capai di Dinas Kesehatan, yaitu yang tadi salah satunya disebut oleh Pak Dokter, yaitu screening HIV, dan indikatornya itu penduduk 15 tahun ke atas mendapat pengetahuan yang komprehensif tentang HIV/AIDS. Jadi kami mengarahkan semua puskesmas untuk melakukan sosialisasi kepada sasaran penduduk usia 15 tahun ke atas itu. Akhirnya dilakukan sosialisasi, jadi seperti kemarin dilakukan sosialisasi HIV/AIDS di Jambore, peserta Jambore Warda Kabupaten, kemudian ada diarahkan untuk sekolah-sekolah SMA yang melakukan penerimaan siswa baru, itu dilakukan sosialisasi. Nah, mungkin dalam pelaksanaan sosialisasi itu ada data yang ditampilkan oleh narasumber, penyuluh, akhirnya itu mungkin difoto dan disebarkan. Tapi itu memang benar itu datanya, dan tetapi tidak kemudian melanggar kode etik yang disampaikan. Yang disampaikan itu kan total secara umum, jumlahnya saja, dan tidak ada identitas dan yang secara kode etik tidak boleh disampaikan, identitas pasien dan lain. Yang disampaikan itu cuman total jumlah pasien yang HIV dan AIDS dari tahun 2009 sampai Juni 2022 yang totalnya 152. Nah, kalau itu dibagi ternyata itu dari 2009 sampai 2022 itu kalau tidak salah sudah 14 tahun 152 kasus. Dari tahun 2009 itu cuman ada yang 4, 5 dan meningkat, tapi di dalam 3 tahun terakhir ini itu kasusnya rata-rata 10 sampai 15 dalam 3 tahun terakhir. Iya, jadi mengalami penurunan. Ya, sebenarnya dari 152 itu memang 152, tapi dalam 14 tahun, jadi 2009 sampai Juni 2022 per semester 1 2022. Untuk tahun 2020, 21, 22 itu rata-ratanya tidak sampai 20, hampir sama 17 kasus untuk HIV dan AIDS. Iya, baik. Bagaimana peran dari Dinas Kesehatan dalam menekan angka penderita AIDS di Kabupaten Maluku Barat Daya? Ya, ini perlu kita ketahui bersama bahwa pelayanan orang berisiko terinfeksi HIV itu kan termuat di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang standar pelayanan minimal bidang kesehatan di kabupaten kota. Indikatornya itu ada 12 indikator standar pelayanan minimal bidang kesehatan kabupaten kota. Salah satunya yang ke-12 itu adalah pelayanan kesehatan terhadap orang yang berisiko terinfeksi HIV/AIDS sesuai standar. Nah, untuk memenuhi standar itu ada 2 indikator yang harus terpenuhi, yakni edukasi dan screening. Itu tadi berarti itu harus dilakukan karena itu merupakan standar pelayanan minimal, yang paling minimal yang harus disediakan oleh pemerintah, termasuk pemerintah pusat sampai dengan daerah, dan tadi termuat dalam Permenkes itu untuk bidang kesehatan di kabupaten kota harus dilakukan screening dan edukasi. Nah, ada 4 indikator kinerja yang harus dipenuhi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Yang pertama, beberapa tadi saya sudah sebut, antara lain penderita HIV yang harus diobati, kemudian penduduk di atas 15 tahun yang harus mendapatkan pengetahuan secara komprehensif tentang HIV/AIDS, kemudian ODA yang diobati, dan kemudian screening. Jadi peran kami yang selama ini kami sudah lakukan yaitu meningkatkan kualitas di semua puskesmas dan
bekerja sama juga dengan rumah sakit dan RSUD Tiakur, Dr. Jimmy, dan untuk pengobatan, kemudian juga dengan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, ada LSM juga yang ikut membantu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tadi, artinya sosialisasi dan screening. Screening dilakukan terhadap 8 kelompok berisiko, ya, itu ada ibu hamil, kemudian orang yang lelaki yang suka berhubungan seks, kemudian di lapas, penjajah seks, dan kelompok berisiko lainnya. Nah, itu dilakukan di semua wilayah kerja puskesmas. Di Kabupaten NBD ada 21 puskesmas. Nanti anggaran yang diberikan juga untuk pelaksanaan kegiatan ini itu juga dikucurkan oleh Kementerian Kesehatan di puskesmas melalui dana BOK puskesmas untuk melakukan edukasi, sosialisasi tadi, dan kemudian juga screening. Iya. Itu mungkin peran dari Dinas Kesehatan. Baik, Pak Dokter, berbicara tentang virus HIV/AIDS, apa penyebab seseorang itu bisa tertular HIV/AIDS? Ya, terima kasih. Jadi di manusia ini ada 3 cairan tubuh yang berpotensi buat menularkan HIV/AIDS, yaitu dari cairan darah, cairan sperma, dan juga dari air susu. Jadi penularannya memang yang paling banyak tuh lewat hubungan seksual. Selain itu juga lewat komponen-komponen darah, dan juga ada kemungkinan kecil buat menularkan dari ibu ke bayinya, ya. Iya. Untuk mengenal atau mengetahui seseorang itu HIV/AIDS, gejala-gejala apa saja yang bisa muncul awal sehingga bisa dia terinfeksi, dia bisa merasa bahwa dia mungkin sudah terinfeksi karena gejala-gejala yang dia ketahui itu. Ya, terima kasih. Jadi pada fase awal itu tidak ada gejala sama sekali. Umpamanya seseorang sudah terinfeksi HIV sekarang, mungkin 2-3 tahun ke depan baru gejalanya muncul. Nah, dalam periode itu dia sudah bisa menularkan ke banyak orang, juga pasangannya dan lain-lain, tapi belum ada gejala. Ini yang membuat penularannya lumayan cepat. Jadi kalau mau diketahui ya paling harus lewat pemeriksaan darah. Selain pemeriksaan darah, kita tidak bisa tahu bahwa kita terinfeksi HIV atau tidak. Kalau sudah masuk ke stadium AIDS, itu gejalanya tergantung penyakit yang dideritanya. Jadi pada manusia ini sebenarnya kita punya kekebalan tubuh untuk melawan penyakit. Umpamanya kalau mencret mungkin 2-3 hari sudah sembuh sendiri karena ada daya tahan tubuh alami di manusia. Tapi kalau orang yang sudah mengalami HIV/AIDS itu kekebalan tubuhnya tidak ada. Jadi kena kuman buat yang menyebabkan mencret itu bisa mencretnya berminggu-minggu seng baik-baik. Terus kalau kena kuman TBC gampang terkena TBC paru juga. Jadi gejalanya ya batuk, berat badan turun. Jadi gejalanya tergantung penyakit yang dideritanya. Kalau terkena tumor getah bening, jadi gejalanya sesuai dengan penyakit yang dideritanya. Mungkin ada pembengkakan kelenjar di leher, terus juga infeksi di kulit. Kadang-kadang kita lihat hitam bintik-bintik gara-gara infeksi di kulit yang seharusnya pada manusia yang normal itu bisa dilawan oleh kekebalan alami tubuh. Iya, Pak, ketika seseorang itu sudah terinfeksi HIV/AIDS, apakah dia itu harus dikucilkan atau dijauhi oleh keluarganya, oleh masyarakat di mana ia tinggal? Karena stigma yang beredar di masyarakat ini bahwa AIDS itu sangat menakutkan. AIDS itu seperti momok, seperti setan yang datang lalu orang lalu pada lari, pada takut
orang lalu menjauhi, mengkucilkan dia. Apakah seperti itu? Ya, ini memang menjadi masalah di tempat kita juga. Sampai kadang-kadang ada yang penderita juga masih belum bisa berani membuka diri, menyatakan bahwa dia itu terinfeksi, karena memang stigma di masyarakat itu masih tidak terlalu bagus. Tapi seharusnya kita sosialisasi dan lain-lain supaya mereka mengetahui bahwa penularannya itu cuma melalui 3 cara tadi: hubungan seksual, hubungan lewat darah, atau dari Ibu menyusui, ibu ke bayinya. Jadi kalau selain itu aman. Jadi umpamanya berjabat tangan aman, boleh. Tidur juga bareng boleh. Bersama juga boleh. Makan yang bersama boleh. Ciuman pun yang ringan. Oh, ciuman juga boleh, Pak. Kecuali yang ada darahnya yang menyebabkan luka itu baru berpotensi buat menularkan. Jadi memang di tubuh penderita AIDS itu di hampir semua cairannya itu diperiksa ada virusnya, di kelenjar liur, kelenjar keringat, urin dan lain-lain, tapi konsentrasinya sedikit sekali, jadi itu tidak berpotensi buat menularkan. Jadi yang bisa menularkan cuma itu tadi, darah atau cairan di kemaluan sama di air susu yang ya. Jadi aman ya Pak, kita bisa berkomunikasi secara dekat dengan pasien HIV AIDS. Aman. Ya, selain 3 faktor tadi Pak ya, tidak boleh kita lakukan jika tidak ingin terinfeksi HIV AIDS. Ya baik, Pak Semi, bagaimana cara untuk seseorang pasien HIV AIDS ini dia bisa mendapatkan pelayanan maupun pengobatan? Ya, tentu memang pada saat untuk dapat pengobatan tadi mungkin sudah disampaikan juga oleh dokter tadi, yang untuk kalau terinfeksi itu kemudian dirujuk juga ke Ambon untuk memastikan viralotnya ya dia positif benar atau tidak, kemudian kerjasama dengan dinas provinsi untuk memberikan obat kepada penderitanya. Nah, memang ada inovasi-inovasi yang dilakukan untuk membuat ada yang dikenal namanya untuk pasien HIV AIDS itu layanan PDP, yaitu untuk perawatan, dukungan dan pengobatan. Nah, mungkin nanti di MDD kami belum punya layanan PDP, tapi sementara itu dilayani oleh Direktur Dr. Jimmy di RSUD untuk pengobatannya, dan tapi nanti prosesnya ya seperti yang tadi, berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan juga dirujuk di Ambon untuk memastikan dia positif atau tidak. Iya. Pak Dok, sampai saat ini apakah di Rumah Sakit RSUD Tiakur masih menangani pasien HIV AIDS? Ada atau tidak? Ya, memang beberapa minggu terakhir ini ada beberapa orang yang kita rawat, dan ada mungkin kita sudah rujuk buat mendapatkan penanganan lebih baik itu di Ambon maupun Kupang. Jadi yang menjadi masalah kadang-kadang ini rujukannya terlambat. Maksudnya terlambat ini biasanya ada beberapa kasus itu yang kita sudah screening beberapa bulan lalu, sudah ketahuan dari hasil screeningnya positif, tapi berhubung satu dan lain hal itu buat pergi buat memastikan di Ambon atau di Kupang agak terlambat. Dan memang banyak faktor yang berperan di sini. Kadang-kadang yang pertama itu penerimaan pasien tersebut, apa dia bisa menerima bahwa dia screeningnya positif itu kadang-kadang agak lama. Jadi biasanya ada penyangkalan dulu, mungkin ada kemarahan baru bisa terima. Ada orang yang bisa melewati fase itu cepat, tapi ada juga yang lama. Jadi akhirnya keinginan orang tersebut buat mencari pengobatannya tidak terlalu cepat, akhirnya sampai sudah parah sekali, sampai sesak, ini kadang-kadang baru mau dirujuk. Iya, Pak Semi, apa saja bentuk perhatian yang diberikan oleh dinas terkait, dalam hal ini dinas kesehatan,
kepada penderita HIV/AIDS di Maluku Barat Daya? Kalau perhatian kami tadi saya sudah jelaskan soal anggarannya yang memang dikucurkan sendiri dari Kementerian Kesehatan untuk dilakukan konseling terhadap penderita, kemudian dilakukan screening. Nah, untuk penderitanya memang itu menjadi tanggung jawab dari Puskesmas sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Kesehatan melakukan konseling kepada pasien. Sekarang juga diarahkan kalau kita bisa membantu untuk mungkin memberikan sembako dan sebagainya, tapi memang secara anggaran itu tidak tersedia. Itu menjadi inisiatif sendiri dari pengelola program di Puskesmas, mungkin bisa membantu. Ya, apa ada pernah terpikir untuk membentuk satu komunitas AIDS di Kabupaten Maluku Barat Daya sehingga mereka bisa diberikan motivasi, dorongan-dorongan sehingga mereka dalam menjalani kehidupan yang sudah terinfeksi HIV/AIDS ini mereka tetap semangat berjuang untuk kehidupan pribadi tetapi juga keluarga. Mungkin ya ada yang sudah berumah tangga, punya anak, dan dia harus berjuang mencari nafkah demi kelanjutan hidup pribadinya tetapi juga rumah tangganya. Ya, memang salah satu cara lain supaya bisa ini menjadi inovasi juga, itu biasanya juga pasien HIV itu dia jadi kader untuk sosialisasi. Tapi memang kalau menurut saya itu memang inovasi yang bagus juga untuk membentuk tim, membentuk komunitas. Tapi kalau di MBD, kalau kita bedah datanya ternyata itu jadi kebanyakan tadi dari data 2022 kan tidak sampai 17. Tapi itu juga itu HIV 8 yang AIDS-nya 7. Nah, untuk ketahuan kita bersama bahwa sebenarnya JMBD ini kadang orang itu positifnya di luar dari penderitanya. Dia sudah sakit baru kembali ke MBD. Jadi biasanya bergaul di luar, di provinsi lain. Setelah dia positif kemudian dia kembali sudah sakit baru kembali ke sini. Nah, jadi sepertinya memang komunitasnya tidak, kalaupun membentuk komunitas itu tidak terlalu banyak orang. Nah, tapi memang itu nanti kita tindak lanjuti untuk membentuk komunitas itu. Tapi juga yang tadi saya sebutkan bahwa itu menjadi satu inovasi yang lain, dan yang lainnya juga adalah yang tadi saya sebutkan soal indikatornya untuk melakukan sosialisasi untuk indikator petugas penduduk di atas 15 tahun itu. Jadi kami meningkatkan sosialisasi di semua lini, baik di gereja, di sekolah, pada saat penerimaan siswa baru untuk yang di atas 15 tahun itu. Nah, mungkin itu menjadi masukan bagi kami untuk nanti kami tindak lanjuti. Tapi memang pembentukan kader itu bisa juga disebut ya masuk dalam inovasi itu, menjadi tim komunitas, menjadi komunitas atau ya sejenis dengan kader kesehatan. Jadi kader kesehatan kami kan banyak, ada kader posyandu, ada kader kusta, kader TB, mungkin itu juga kami tambahkan untuk menjadi inovasi. Baik, iya, terkait dengan sosialisasi dan cara-cara lain memberikan edukasi kepada masyarakat terkait HIV/AIDS sendiri ini, apakah sudah dilakukan di Pulau Moa bagi ASN? Yang telah dilakukan itu yang tadi saya sampaikan di awal, itu ada karena ada Jambore Kuarda, itu dilakukan di Jambore Kuarda Kabupaten, ada pesertanya hampir 150 lebih. Kemudian dari Puskesmas juga kami dorong untuk melakukan sosialisasi di SMA Tiakur, kemudian di SMK, ada juga dilakukan di SMP. Mungkin untuk yang PNS belum, karena kami pikir menggabungkan itu yang sulit. Mungkin nanti
di gereja dan di SMA, dan itu kami berkoordinasi dengan pihak puskesmas yang punya wilayah kerja di MOA. Puskesmas di MOA kan ada 3 puskesmas. Puskesmas Tiakur, Puskesmas Weet, dan Puskesmas Werwaru. Iya, baik. Untuk menutup bincang-bincang kita pagi ini, saya dan pemirsa di Maluku Barat Daya ingin mendengarkan harapan-harapan dari Bapak berdua. Mungkin dari Pak Dokter, silakan Pak Dok, harapannya seperti apa Pak? Bisa disampaikan. Ya, terima kasih. Harapan saya ke depannya mungkin supaya pasien ini kita memutuskan mata rantai buat pengobatannya. Memang ada rencana Rumah Sakit Tiakur untuk dapat memberikan pelayanan pengobatan. Jadi memang sudah ada sementara proses, kita lagi mengusulkan ke Kementerian Kesehatan supaya kalau bisa pasien HIV AIDS itu bisa mengambil obat di MOA sini saja, karena mengingat banyak juga yang tidak mau ke Ambon, akhirnya banyak yang terlambat mendapat pengobatan. Mungkin harapan ke depannya seperti itu kalau dari rumah sakit. Terima kasih. Iya, Pak Simi. Ya, terima kasih. Harapan saya sebenarnya HIV dan AIDS itu tidak perlu ditakuti dan menjadi momok bagi masyarakat, karena kalau seperti yang dijelaskan tadi oleh Pak Dokter, penyakit ini punya penularan yang cuma melalui 3 cara tadi. Jadi kalau kita menjaga untuk tidak melakukan hubungan seksual bebas lewat darah, tidak bekas jarum suntik yang dipakai itu kita tidak pakai, itu berarti kita tidak mungkin akan tertular HIV AIDS. Nah, sebenarnya yang kalau kita belajar penularan itu mungkin penyakit TBC punya cara menular yang lebih cepat daripada HIV AIDS, karena kita tinggal serumah biasa berkomunikasi tanpa menggunakan pelindung masker dengan orang TBC, kita bisa kenal TBC. Tapi HIV AIDS itu kalau kita menghindari dua perilaku tadi, itu kita pasti terhindar dari HIV AIDS. Nah, karena itu HIV dan AIDS tidak perlu untuk ditakuti, tapi perlu untuk dicegah dengan cara tidak boleh melakukan hubungan seksual bebas, tidak menggunakan misalnya narkoba suntik, jarum suntik bekas misalnya lewat narkoba suntik dan alat lain. Nah, kemudian pesan lain, kita tidak mengucilkan orang yang hidup dengan HIV/AIDS karena dia tidak mungkin menularkan ke kita kalau tidak berhubungan seks dengan orang itu. Ya, pesan yang lain yang sangat berisiko yang tadi disebutkan Pak Dokter, bahwa dalam periode jendela itu ketika orang kena HIV itu bisa sampai 3 tahun kita tidak mengenal orang HIV, tidak bisa dikenal secara dari luar karena dia belum muncul gejala, dia baru HIV. Nah, dalam kondisi 3 tahun itu kalau dia berhubungan seksual dengan orang lain, itu orang lain bisa tertular. Nah, jadi yang perlu dijaga adalah tidak boleh melakukan hubungan seks bebas. Karena kita tidak tahu orang itu secara kasat mata dia orang sehat, padahal di dalam tubuhnya mungkin ada virus HIV, tapi karena belum muncul gejala. Nanti setelah 3 sampai 5 tahun, 3 bulan setelah dikenal dengan periode jendela atau window period. Kalau dalam window period itu dia bisa menularkan. Nanti setelah muncul gejala itu baru kita tahu. Nah, itu sudah dikategorikan dia menderita AIDS. Sudah muncul gejala baru disebut AIDS. Nah, itu jadi itu yang paling berisiko bagi kita, menghindari hubungan seks bebas dengan siapa saja, berhubungan setia kepada pasangan dan berhubungan seks cuma dengan pasangan kita, karena periode jendela itu kita bisa tertular kalau kita melakukan hubungan seks bebas. Iya. Baik, terima kasih. Iya. Selanjutnya saya juga ingin mendengarkan harapan yang disampaikan oleh kedua Bapak kepada pasien yang sudah terinfeksi HIV/AIDS di Maluku Barat Daya. Ya, terima kasih. Jadi pasien yang sudah
terkonfirmasi HIV yang sudah pemeriksaan di Ambon, saya harapkan pengobatannya tetap dilanjutkan, jangan sampai putus obat. Jadi harus setia minum obat dan jangan mesti senang-senang, yang penting itu karena psikologis menentukan. Selain itu juga jangan terlalu depresi, mungkin kalau ada stigma yang ada, kadang-kadang juga mungkin identitasnya juga ada yang mengetahui. Iya. Jadi hidup secara normal, bergembira, dan jalani hidup apa adanya, jangan terlalu masa tertekan dengan penyakitnya, karena kalau minum obat teratur kemungkinan dia tidak akan sampai ke stadium AIDS. Dan pesannya juga buat pasien yang sudah rapid testnya positif, itu diharapkan segera melakukan pemeriksaan di Ambon buat konfirmasinya sehingga secepatnya mendapat pengobatan. Jangan sampai nanti sudah parah baru minum obat, kadang-kadang itu tidak terlalu bagus hasilnya. Mungkin demikian harapan saya. Baik, Pak Semis. Ya, kalau saya pesan kepada pasien HIV, mungkin bisa menjadi corong media untuk menyampaikan informasi untuk kepada sesama untuk tidak tertular HIV, dan mungkin menjadi seperti tadi kalau mau membentuk komunitas mungkin bisa melibatkan diri dan bersama-sama untuk membantu pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengupayakan inovasi-inovasi program untuk mencegah penularan HIV AIDS di Kabupaten Maluku Barat Daya secara meluas. Mungkin itu, terima kasih. Iya. Baik, jadi intinya AIDS tidak perlu ditakuti dan tidak perlu kita menjauhi pasien yang sudah terinfeksi HIV AIDS, karena HIV AIDS ini memberikan pelajaran kepada kita untuk tetap melakukan hidup yang benar, setia kepada pasangan, jangan lalu seks bebas, jangan kita narkoba, dan selalu meningkatkan iman dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ya, sekian dan terima kasih. Kalwedo. I've been dreaming, seeing it, a life worth living, seeing it, a